Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita masih dalam penjelasan kata mutiara yang ke-98, dan ini merupakan seri yang kedua dari kata mutiara yang ke-98. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah bagi yang memiliki kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darru sahibil ainiyati haitsu yaqulu. Walillahi, dan itu milik Allah. Darru sahibil ainiyati, adapun kata mutiara indah yang dimiliki oleh seorang penyair atau orang yang membuat qasidah. Jadi ini sebuah kata mutiara yang sangat indah. Haitsu yaqulu, ketika berkata atau ketika menyenandungkan siapa shahibul ainiyah. Qasidahnya adalah seperti ini. Wa aslamtu nafsi haitsu aslamanil hawa wa mali an hukmil habibi tunazi'u futuran tarani fil masajidi raki'an wa inni turan fil kanaisi roti'u. Qasidahnya sangat panjang banget, maka itu akan saya baca dua bait. Wa aslamtu, dan aku telah menyerahkan nafsi akan diriku haitsu aslamanil hawa, yaitu ketika telah menyerahkanku apa al hawa, yaitu cinta, atau bisa kita artikan haitsu aslamani, ketika membawaku apa al hawa, sebuah cinta. Wa mali, wama, dan tiada li bagiku, an hukmil habibi, dari keputusan kekasihku, tunazi'u, melawan. Artinya dalam konteks ini bahwa seorang penyair atau shahibul ainiyah, shahibul qasidah, ingin mengatakan bahwa dirinya itu menyerahkan sepenuhnya kepada siapa itu? Yaitu kepada sang kekasih. Dari semua keputusan-keputusan dari takdir sang kekasih itu sepenuhnya bagi orang yang sudah betul-betul ilja, kembali kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka seluruhnya akan diserahkan kepada Allah. Dari setiap apa yang diputuskan oleh kekasih, dalam hal ini Allah, bahwa orang sufi itu tidak akan pernah melawan, dia akan selalu menerima, karena di balik itu ada cinta yang akan membawa untuk menjadi kekasih yang sejati. Faturon taroni fil masajidi roki'an
wa inni turun fil kanaisi rati'u. Faturon, maka kadang-kadang taroni, terlihat olehku, atau aku terlihat, atau taroni, kamu melihat aku, fil masajidi, yaitu di dalam masjid, rokian, dalam keadaan rukuk atau sujud atau sedang melakukan ibadah sholat. Wa ini, dan sesungguhnya aku turun, kadang-kadang aku juga terlihat fil kanaisi, ada di dalam gereja, rotiun, dalam keadaan menakjubkan. Artinya bahwa seorang sohibul qasidah, penyair di sini ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai makhluk, mau apa yang menjadi kehendak sang kholiknya, dia akan patuh untuk mengikutinya. Jadi ketika itu beliau membayangkan atau memberikan gambaran, kadang-kadang aku itu terlihat dalam keadaan sujud bersimpuh di hadapan Allah, tapi di waktu yang lain kadang-kadang aku bisa juga berada, yaitu di tempat gereja yang sangat menakjubkan. Artinya bahwa beliau ini ingin juga menunjukkan betapa toleransinya beliau kepada makhluk yang lain ketika berbeda dalam keyakinannya. Karena beliau itu melihat bahwa semua itu adalah takdir Allah yang telah dibagikan kepada makhluk. Karena kita juga tidak akan pernah tahu satu saat bahwa makhluk yang hari ini dilihat di gereja atau berada di tempat yang lain, arti yang bukan masjid, boleh jadi satu saat dia menjadi seorang hamba yang sama-sama bersujud di hadapan Allah. Artinya ketika dia melihat posisi orang lain sebagai hamba, dia akan melihat penampilan daripada sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waturon taroni fil masajidi rokian, wa inni turun fil kanaisi rotiu. Jadi kadang-kadang taroni, engkau melihat aku ada di dalam masjid dalam keadaan rukuk. Satu ketika engkau akan melihat aku ada di dalam gereja sedang dalam keadaan menakjubkan. Aroni kalalati wa huwa muharriki, ana qalamun wal iktidaru asabi'u, walastu bijabri walakin musyahidun, wa'alun muridum malahu mayyudafi'u. Aroni memperlihatkan akan diriku, atau aku melihat diriku. Kal alati, ibarat bak seperti alat-alat. Wa sedangkan Allah itu muharriki, yang menggerakkan. Aku ini terlihat tidak ubahnya seperti alat yang digunakan oleh yang menggunakan. Siapa itu? Yaitu wa muharriki, dialah yang menggerakkanku. Kalau diibaratkan, ana adapun aku itu kolamun, sebagai pena. Sementara wal iktidaru, sedangkan kekuatan itu asobiu, adalah jemari-jemariku. Dalam konteks ini
bahwa si penyair pembuat qasidah ini ingin mengibaratkan bahwa dirinya hanyalah sebagai alat yang digerakkan oleh kekuatan dahsyat. Ada kekuatan yang lebih maha hebat di balik apa yang ia lakukan, karena dia hanyalah sebagai alat. Kalau diibaratkan, aku ini adalah pena, aku ini adalah alat, atau aku ini adalah pena. Ada yang menggerakkan, ada yang mempergunakan. Siapa itu? Adalah al-muharriki, yaitu yang menggerakkan. Wal iqtidaru, sementara kekuatan, ya, sumber kekuatan atau iqtidar itu asobiu, menjadi jari jemari. Artinya apa? Artinya bahwa di sini sang penulis Sohibul Qasidah ingin memaparkan bahwa dirinya adalah hamba yang hanya sebagai alat untuk menggerakkan oleh Sang Maha Kuasa dengan melalui kekuasaannya itu melalui jasad manusia. Bisa diartikan bahwa pena di sini melambangkan sebuah kreativitas atau kemampuan menulis, sementara al-iqtidar, kekuatan, adalah faktor yang memberi tenaga atau inspirasi. Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walastu bijabri walakin musyahidun wa'alum muridum ma lahu mayyudafi'u. Walastu, dan tiada siapa aku, bijabrin, sebagai orang yang terpaksa. Tiada aku adalah orang yang dipaksa. Walakin musyahidun, tetapi aku adalah orang yang menyaksikan. Fa'alum ma yurid, terhadap apa yang dilakukan oleh zat yang melakukan, muridun yang menghendaki, ma akan sesuatu, lahu bagi murid, man siapa orang, adapun orang, yudafi'u yang akan membela. Di sini Sohibul Qasidah ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya aku, dalam hal ini manusia, bukanlah yang terpaksa untuk mengikuti terhadap sesuatu, melainkan bahwa hamba itu hanyalah seorang yang akan menjadi saksi, yang sedang menyaksikan terhadap perbuatan-perbuatan, goresan-goresan yang dilakukan oleh Sang Maha melakukan dan yang menghendaki, terhadap apapun yang dilakukan oleh siapa, fa'alun murid, dengan menunjukkan kebutuhan akan, ya, mayyudafi'u. Jadi bahwa manusia ini adalah hanya menyaksikan terhadap apa yang diperbuat dari yang diinginkan oleh Allah terhadap sesuatu, dan manusia inilah yang akan membela dan yang mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awinatu yuqdi alayya bi ta'atin wa hinam bima anhu nahatna syara'i'u wa dhaka tarani kuntu atruka amrahu wa atil ladhi anhahu wal jaf
jafnu dami'u fa'awinatun yukti alayya bito'ah. Fa'awinatun ini bermakna juga suatu waktu. Kadang-kadang yukti, abdo yukti, menuntut waktu itu alayya kepadaku bito'atin untuk melakukan ketaatan. Satu waktu aku dituntut, diwajibkan untuk melakukan ketaatan. Wahina ma'anhu nahat nasyara'i'u wahina ma, dan suatu ketika atau di waktu yang lain bima dengan sesuatu anhu dari ma nahat telah melarang kepadaku pada kami apa asyara'i'u syariat. Satu ketika aku diharuskan untuk taat, untuk melaksanakan, dan waktu yang lain aku dilarang untuk melakukan sesuatu juga karena syariat. Artinya bahwa beberapa waktu bahwa seorang hamba itu harus mengikuti, harus taat terhadap apapun yang diperintahkan ya untuk melaksanakan kewajiban. Tapi saat yang lain bahwa seorang hamba itu dilarang untuk melakukan. Artinya bahwa menunjukkan bahwa ketergantungan hamba Allah itu terhadap peraturan dan perintah yang telah dibuat, yang telah diatur oleh Allah di dalam syariat agama. Lidzaka, karena itulah taroni engkau akan melihatku, kuntu ada siapa aku itu atruku meninggalkan siapa aku amrohu akan perintah, waati dan aku akan datang, alladzi yang anhahu yaitu telah mencegah Allahu kepada alladzi wal jafnu sementara pelopak mata damiun selalu mengalirkan air mata. Artinya bahwa penulis qasidah ini ingin mengatakan, oleh karena itu engkau akan melihat aku itu satu saat aku meninggalkan perintahnya, satu saat aku meninggalkan perintahnya, dan saat yang lain aku melakukan apa yang dilarang. Sementara wal jafnu dami'un, sementara mataku terus-menerus meneteskan air mata. Artinya bahwa penulis ini ingin memberikan pemahaman bahwa melakukan kesalahan dengan meninggalkan perintah dan melanggar larangan, ya, dan yang kemudian merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam yang tercermin dalam tangisan matanya. Namanya manusia, seorang hamba satu ketika dia akan jatuh ke jurang kesalahan, tapi di waktu yang sama dia cepat untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan, ditandai dengan tetesan air mata. Wali nuqtatun warra'u sawfa aquluha wa haqqalaha antar awihal masami'u iyal farqu ma bainal wali wa fasikin tanabbah laha fal amru fi fadha'i'u. Wali naktotun ghurra, wali dan bagiku naktatun adapun sebuah sebuah lelucon ghurra'u yang unik, saufa aquluha di mana aku akan mengatakan, akan
nuktah. Wa haqqo laha anta tar'awihal masami'u. Wa haqqo, dan benar-benar, laha bagi nuktah, anta yang adapun engkau, tar'awiha akan apa itu? Akan mendengarkan, akan nuktah apa al-masami'u, telinga-telinga. Di sini Shahibul Qasidah ingin menyampaikan atau menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki sesuatu yang istimewa atau menarik untuk dikatakan, dan ia percaya bahwa hal tersebut akan menarik perhatian dan pantas untuk didengar oleh orang lain. Setiap orang itu ada kelebihan. Setiap orang pasti ada maziyah yang membuat orang lain tertarik. Dan dari situlah nanti akan semua orang ingin mendengarkan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Yal farku, ya adapun sesuatu, al farku adapun perbedaan, ma bainal wali, ini adalah perbedaan ma bainal wali, antara wali yang soleh, wa fasikin, dan fasik. Tanabbah, perhatikanlah, laha kepadanya, tanabbah, perhatikanlah, laha tanabbah, perhatikanlah, laha kepadanya, fal amru, maka adapun masalah itu, tar'awiha adalah mengandung, fal amru, maka adapun persoalan, fihi, di dalam masalah itu fadha'iun, mengandung hal-hal, fadha'i'u adapun mengandung hal-hal yang mengerikan. Artinya bahwa Shahibul Qasidah ingin memberikan satu penjelasan bahwa pentingnya untuk memahami perbedaan antara orang soleh dan orang yang berdosa, serta sebagai peringatan tentang konsekuensi serius dari bahayanya yang dapat muncul dari perbedaan antara orang yang soleh dan orang yang pendosa. Wa ma huwa illa annahu qabla waq'ihi yukhbiru qalbi billadhi huwa waqi'un wa ajniyal ladhi yukti fiya muraduha wa aini lahu qablal fi'ali tutali'u. Wa ma huwa, wa ma, dan tiada, huwa adapun sesuatu, illa annahu, kecuali annahu, bahwasanya sesuatu, qabla waqtihi, sebelum terjadinya apa mah, yukhbiru, telah memberikan kabar, apa qalbi, hatiku, billadhi, dengan yang huwa adapun alladhi, itu waqi'un, akan terjadi. Artinya tidak ada lain bahwa sebelum terjadinya sesuatu, bahwa sesuatu itu telah memberikan tahu, ya, telah memberitahuku dalam hatiku tentang apa yang akan terjadi. Di sini penulis akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebelum sebuah peristiwa terjadi, seseorang itu kadang-kadang sudah mendapatkan informasi melalui isyarat hati. Ini mencerminkan bahwa adanya satu pengetahuan batin
yang dimiliki oleh seorang hamba. Pentingnya pengetahuan batin yang harus dimiliki oleh seorang hamba tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fa'ajnil ladzi yuqdi fa'ajni. Jadi aku memetik hasil alladzi yuqdihi, yang menuntut akan alladzi fiya pada diriku apa muraduha, apa yang menjadi keinginannya. Wa aini, sementara mataku lahu kepada alladzi qoblal fi'li tutaliku, sebelum melakukan sesuatu ia telah memandangnya. Ini penulis ingin menyampaikan bahwa merasakan atau mengalami hasil dari apa yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan, bahwa seseorang itu akan bisa merasakan atau mengalami hasil apa yang telah ditentukan atau telah direncanakan, dan ia sudah melihat atau merasakan sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Ini menunjukkan adanya pemahaman atau perasaan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu datang atau muncul. Fakuntu aro minha al-iradatah wablama arol fi'la minni wal asiru mutawi'u. Fakuntu aro minhal iradata qablama arol fi'la minni wal asiru mutawi'un wa utiyal ladzi tahwahu nafsi wa mahjati idzalika fi narin hutuhal adali'u idza kuntu fi hukmi syari'ati asiyan fa inni fi ilmil haqiqati ta'i'u. Fakuntu aro minha, fakuntu maka ada, siapa aku itu, aro melihat, minha dari qalb, al-iradata yaitu sebuah keinginan. Qablama sebelum sesuatu, aro aku telah melihat, al-fi'la akan sebuah pekerjaan, minni dari, wal asiru maka adapun seorang yang ditawan itu mutawiun yaitu selalu taat. Jadi aku melihat niatnya sebelum aku melihat tindakan dariku sendiri. Jadi aku telah melihat niat sebelum aku melihat akan apa yang aku kerjakan, dan aku selalu mengikuti dengan patuh. Jadi di sini seorang penulis bahwa ia dapat merasakan atau melihat niat seseorang sebelum tindakan nyata dari dirinya sendiri terlihat, dan ia dengan patuh mengikuti atau menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Fa'utiyah, maka kemudian didatangkanlah siapa alladzi, orang yang tahwahu, yang diinginkan olehnya, siapa nafsi yaitu jiwaku, wa mahjati dan hatiku. Lidzalika karena alladzi binarin ada di dalam api, hutuha yang ada pada kobaran api itu, al-adoli'u, kobaran api itu ada di dalam rongga dada. Penulis ingin menyatakan bahwa keinginan atau hasrat yang sangat dalam telah terpenuhi, dan hal tersebut membawa satu perasaan yang kuat yang ada di dalam
hati. Wa utiya alladzi tahwahu nafsi wa mahdati lidzalika finnari khutuhal adoli. Idza kuntu fi hukmi syariah, apabila ada siapa aku fi hukmi syariati, ada di dalam hukum syariat, asian durhaka, fa ini maka sungguhnya aku fi ilmil hakikati to'iun, di dalam ilmu hakikat ini aku termasuk orang yang taat. Jika aku ini dianggap sebagai orang yang durhaka menurut hukum syariat, maka aku adalah orang yang taat menurut hukum ilmu hakikat. Jadi penulis di sini Shahibul Qasidah ingin menyatakan bahwa meskipun ia mungkin dianggap melawan hukum, melanggar hukum agama syariat, tapi sebenarnya taat dan patuh dalam konteks pengetahuan spiritual atau hakikat. Ini menunjukkan perbedaan antara penilaian eksternal menurut hukum agama dan pemahaman internal mengenai ketaatan atau kebenaran secara spiritual. Wa asyara, maka kemudian menunjukkan siapa musannif ilal farqi, kepada perbedaan baina maksiatil wali, antara maksiatnya seorang wali, wa maksiatil fasiki, dan kemaksiatan dari orang yang fasik. Wa dzalika, dan adapun hal itu, min salasati aujahin, terdiri dari 3 aspek atau 3 sisi. Al-waliyu, nah ini yang membedakan kemaksiatan yang dilakukan oleh wali dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang ahli dosa. Jadi ada 3 sisi yang perlu kita bedakan. Jadi di dalam narasi qasidah ini akan menyimpulkan ini loh, akan menyimpulkan ini, bahwa kemaksiatan seorang wali, kemaksiatan yang dilakukan oleh wali dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang pendosa itu berbeda dari sisi aspek. Al-waliyu, adapun wali, layak sudua, tidak bermaksud untuk maksiat. Andaikan wali itu melakukan maksiat, sungguhnya tidak ada maksud. Mungkin karena keterpaksaan atau mungkin karena lupa. Wala yafrahu, dan tiada akan pernah merasa senang siapa wali biha dengan maksiat, itu pasti. Wala yasiru, dan tidak akan pernah terus menerus siapa wali alih atas maksiat. Jadi andaikan dia itu melakukan kemaksiatan, itu hanya 1 kali tadi, itu coraknya wali ketika melakukan kemaksiatan. Berbeda wal fasiku, sementara orang fasik bil aksi sebaliknya, bil jami, pada keseluruhannya. Berbeda dengan orang fasik. Kalau orang fasik itu ketika melakukan kesalahan, kemaksiatan, pasti dia punya tujuan. Berbeda dengan wali, pasti juga bungah atau senang ketika melakukan maksiat dan akan terulang berulang-ulang. Nah, ini berbeda dengan wali. Wakilah dikatakan lil Junaidi, ditanyakan kepada Syekh Junaid, ayaznil arifu, apakah melakukan zina siapa al-arifu, orang yang kenal kepada Allah? Faqala, maka jawab, apakah iya orang yang kenal kepada Allah itu masih berbuat zina? Maka beliau mengatakan, faqala, maka jawab Junaid, wa kana amrullahi qadarum maqdura, wa kana, dan ada apa amrullahi, urusan Allah, perkaranya Allah, qadron, ya sebagai takdir, makduron, yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa
andaikan melakukan kesalahan itu sudah ada di dalam amrullah yang menjadi takdirnya Allah. Lakin maksiatal wali, akan tetapi maksiatnya wali itu hadduha, adapun hukumannya itu adzohiru yang tampak. Jadi andaikan seorang wali itu melakukan maksiat, maka tetap dia kena hukuman secara hukum syariah, hukum yang tampak. Walidzalik, oleh karena itu qala dawuh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari, laita sya'ri laukila lahu, laita sya'ri, andaikan aku tahu, laukila, bila ditanya, lahu kepada Syekh Ibnu Athaillah, atata'allaku, adakah selalu berkait atau bergantung apa himmatul arifi, angan-angannya orang yang ahli ma'rifah biwairillah, kepada sesuatu yang selain Allah. Laqala, maka pasti akan menjawab siapa Ibnu Athaillah, la, tidak akan pernah. Andaikan aku ditanya tentang apakah orang yang sudah ma'rifah kepada Allah itu himmanya, angan-angannya akan selalu bergantung kepada selain Allah, maka jawabnya tidak akan pernah. Maka itu secara kesimpulannya bahwa seorang wali itu tidak akan pernah ya sampai melakukan kemaksiatan seperti zina, mabuk, berjudi, itu tidak akan pernah, karena wali itu tidak pernah bergantung himmanya, orang yang ma'rifah itu, kecuali kepada Allah. Maka itu ketika ditanya Ibnu Athaillah, apakah himmanya, angan-angannya orang ma'rifah itu ada keterkaitannya dengan sesuatu yang selain Allah, maka beliau jawab, enggak akan pernah di benak himmanya orang ma'rifah itu bergantung kepada selain Allah, tidak akan pernah itu. Oleh karena tidak akan pernah bergantung kepada yang selain Allah, maka tidak akan pernah atau tidak mungkin melakukan zina, melakukan judi, atau melakukan kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat secara zahir. Walamma kanat, dan ketika ada apa ini amu, nikmat-nikmat, tak tadi yang menuntut atau mewajibkan apa nikmat minal abdi, dari hambanya, syukroha, untuk syukur kepada nikmat. Wa syukruha, maka adapun syukur kepada nikmatnya Allah, wa adapun syukur itu al-amalu, melakukan amalia bi taatillah, dengan taat kepada Allah, fiha, dengan melalui nikmat. Sehingga oleh dawuh siapa al-Junaid, Ustaz Junaid, asyukru, adapun syukur adalah Allah ya'si Allah bi ni'amihi, tiada akan pernah yaksi, melakukan durhaka atau maksiat Allah kepada Allah, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayana, kemudian menjelaskan siapa asy-syaikhu, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, usulan ni'ami, akan dasar-dasar nikmat, asal usul nikmat, wa furu'aha, dan akan cabang-cabangnya nikmat yang nanti akan pindah kepada kata mutiara, yaitu ke-99. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dari kajian hari ini. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi